10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo sobat, apa kabarnya? Saat ini saya berada di Museum Tanah dan Pertanian, yang mana berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 98 Kota Bogor. Ya saudara, kita juga akan melihat-lihat lebih jauh. Mari ikut bersama saya. Ya sobat, berdirinya Museum Pertanian di Bogor tidak dapat dipisahkan dari Museum Tanah yang telah berdiri sejak 29 September 1988. Museum Tanah menempati gedung Laboratorium for Agrogeology and Ground Onderzoek atau Laboratorium Penelitian Agroekologi dan Tanah yang didirikan pada zaman pemerintahan Belanda. Sekitar tahun 1900-an, museum sempat mengalami penutupan beberapa tahun sampai kemudian Kementerian Pertanian memutuskan untuk melakukan renovasi gedung tersebut untuk dimanfaatkan sebagai museum. Pada tanggal 5 Desember 2017, bertepatan dengan Hari Tanah Sedunia, Menteri Pertanian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman meresmikan dibukanya kembali Museum Tanah di gedung yang sama. Museum ini terdiri dari 4 gedung, gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Ya sobat, saat ini kita berada di gedung A, di mana ada area pembentukan tanah, area ekosistem lahan, area peta sumber daya lahan, dan area makromonolit. Ya sobat, saat ini kita berada di gedung B, guest house dan ruang pertemuan. Di tempat ini terdapat 20 kamar double dan single bed. Ruang pertemuan yang dilengkapi dengan sound system dan LCD proyektor yang mampu menampung peserta hingga 75 orang. Saat ini kita melihat beberapa sertifikat, ucapan terima kasih, dan piagam penghargaan untuk Museum Tanah dan Pertanian.
Sekarang kita berada di lantai 1 di gedung C. Gedung C ini berada persis di belakang gedung B. Gedung C terdiri dari 3 lantai. Kita saat ini berada di lantai 1 yang berisikan galeri, pangan, dan peradaban. Galeri ini menampilkan informasi tentang sumber tanaman atau sumber pangan. Adapun diorama subak, ilustrasi rumah tani, taman, arca-arca pengenalan, museum tanah dan pertanian, diorama membajak sawah, area display beragam jenis padi, dan area cenderamata. Kita saat ini sobat berada di lantai 2 gedung C, Galeri Kebijakan dan Komoditas. Galeri ini berisi sejarah pertanian, masa penjajahan, imperialisme dan kolonialisme, periodisasi kabinet, dokumentasi foto gedung museum, masa lampau, komoditas perkebunan, dan pojok kopi. Perkembangan pertanian pada era setelah kemerdekaan dipamerkan berdasarkan periodisasi kabinet dari tahun 1945 sampai 2019. Terdapat pula ilustrasi tentang beberapa keberhasilan pembangunan pertanian pada setiap periode kabinetnya. Ditampilkan pula gambaran tentang 6 komoditas perkebunan utama, yaitu kelapa sawit, kelapa, kina, tebu, karet, dan teh, beserta sejarah, deskripsi, dan manfaatnya. Juga disajikan produk olahan, komoditas perkebunan, dan beberapa artefak peralatan yang digunakan dalam aktivitas panen, pasca panen, maupun pengolahan komoditas perkebunan.
Lantai 3, Galeri Pertanian Masa Depan. Dalam galeri ini disajikan ilustrasi tentang penggunaan teknologi canggih dengan peralatannya seperti drone, traktor otonom, dan market smart farming. Juga beberapa produk non-teknologi yang berasal dari limbah pertanian yang bersifat ramah lingkungan serta non-biopestisida untuk mengurangi dampak negatif pestisida kimia sintetis bagi manusia maupun lingkungan. Penggunaan mesin pertanian serba otomatis yang dipandu GPS akan mempermudah dan mempercepat pengolahan tanah, tanaman, dan panen. Karena kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan kendali operasi jarak jauh menggunakan remote control. Sementara drone dapat menggantikan peran manusia dalam pengukuran kandungan nitrogen pada tanaman padi agar pemupukan menjadi efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya sobat, sampailah kita di gedung D, Galeri Peternakan. Di gedung D terdapat 3 lantai. Lantai pertama terdapat area berbagai komoditas ternak. Lantai kedua adanya mini cinema. Dan lantai ketiga adalah rooftop, ruang terbuka yang dapat melihat view Gunung Salak. Galeri peternakan ini meliputi berbagai perkembangan teknologi peternakan
disajikan dalam bentuk video pendek, diorama, poster, dan beberapa artefak yang berkaitan dengan peternakan. Pada lantai 2 ini terdapat mini sinema dengan fasilitas ruangan sinema berkapasitas 65 orang yang digunakan untuk memutar film dokumenter berdurasi panjang. Ya, sampailah di lantai 3 rooftop atau ruang terbuka yang mana pengunjung dapat bersuah foto menikmati pemandangan dengan view Gunung Salak. Ya, demikianlah sobat kunjungan kita kali ini ke Museum Tanah dan Pertanian di Bogor. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya untuk melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.